firman Tuhan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. 14. Ayat 14, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Ya, puji Tuhan. Silakan duduk. Haleluya. Firman akan membuat saudara dan saya dua hal yang akan dialami oleh kita. Yang pertama, kalau kita dengar firman, roh kita jadi kuat, jadi bertumbuh, jadi dewasa. Tapi bukan hanya itu, di sisi lain adalah jiwa kita diubahkan atau ditransformasi. Nah, perubahan inilah harapan untuk kita jadi lebih hebat ke depan. Sudah ada banyak orang pintar tapi gagal oleh karena jiwa tidak ditransformasi. Ada banyak orang kaya, saudara tidak bisa menjadi berkat karena jiwa ini, di mana jiwa terdapat ego, terdapat yang namanya kesombongan. Di dalam jiwa terdapat yang namanya iri hati, dengki, rasa pintar, rasa hebat. Di jiwa inilah persoalan kita yang sebenarnya. Roh kita baik-baik saja, roh kita tidak ada masalah. Tapi yang ada masalah, yang sedang ditransformasi ini adalah jiwa saudara dan saya. Jiwa inilah pergumulan kita yang sebenarnya. Tetapi kabar baiknya, Roh Kudus memberi kita kekuatan untuk berubah, dan firman memberi kita materi untuk berubah. Haleluya. 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 Saya yakin saudara, harapan kita kalau 100 orang yang hadir hari ini kita semua berubah dari sisi jiwa kita, maka kita akan menggoncangkan Manado. Karena orang-orang akan melihat Kristus lewat hidup saudara dan saya. Karena apa artinya kita ibadah kalau orang tidak lihat Yesus dalam hidup kita? Apa artinya jabatan pendeta gelarnya panjang, tapi orang tidak lihat Yesus seperti apa melalui hidup kita? Saya rindu saudara fokus untuk jadi seperti Kristus, karena Kristus itu adalah harapan kita. Christ in me, Christ in you, Christ in us is the hope of glory. Artinya Kristus dalam saya, Kristus dalam saudara, Kristus di dalam kita, rohnya yang sama, Kristus yang di sorga dan rohnya ada dalam kita, yang milik kita sekarang itu roh Kristus. Kalau itu bertumbuh jadi besar, dewasa, matang, maka itulah harapan kita. Kalau kita jadi pengusaha yang akan men-take over, mengambil alih domain-domain. Kalau kita pelayanan, kita tidak seperti pelayanan kebanyakan yang fokus kepada sesuatu yang lain, kecuali fokus kepada Yesus. Dan kalau kita pelayanan, kita tidak stres dengan persaingan, karena kita punya fokus jelas. Kita menjadi seperti Yesus. Haleluya. Dan kalau kita di dunia, apapun yang kita kerjakan, kita pegawai negeri, pegawai swasta, atau pegawai lembur, atau pegawai pensiun, apapun keadaan kita, kalau kita punya roh ini dewasa, maka saudara akan melihat semua masalah yang berat bagi orang lain itu akan ringan bagi saudara, ringan bagi kita. Alangkah indahnya hidup seperti ini. Haleluya. Karena ada banyak orang sekarang kelihatan fisiknya baik-baik, tetapi jiwanya gundah gulana, jiwanya goncang. Nah, goncangnya jiwa itu terdampak pada kondisi fisik kita. Kondisi fisik kita adalah jendela dari keadaan jiwa kita. Itu sebabnya kita mesti tidak pernah menyerah, amin, dan terus maju. Kita memerlukan apa? Memerlukan firman agar hidup ini terubahkan, memerlukan firman agar tertransformasi. Nah, perubahan ini prospeknya, harapannya ada di rumah Tuhan, ada di rumah Allah, ada di hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan ini akan mengubah saudara. Haleluya. Dan ingat, hadirat Tuhan bukan untuk kepuasan kita, tapi hadirat Tuhan ada untuk mengubah kita. Jadi sekali lagi, hadirat Tuhan bukan untuk kepuasan kita, tetapi hadirat Tuhan adalah untuk mengubah kita. Mengubah apa? Mengubah hidup kita, agar kita lebih cakap, lebih bijaksana, bukan hanya smart, tapi kita to be wise. Kita bukan hanya pintar, tapi menjadi bijaksana, mengatasi, menangani masalah-masalah yang orang lain selalu stres.
Dan kita akan berkemenangan di bagian, di era, di domain kita masing-masing. Jadi firman-lah yang akan mentransformasi hidup saya. Katakan amin. Nah, bagaimana cara kerjanya ini yang menjadi penting, karena kalau firman mentransformasi saya, maka saudara-saudara saya dan saudara akan mengalami yang namanya perubahan kekuatan kemampuan dari indera kita. Indera adalah alat untuk mengindrai. Tapi belum tahu artinya indera. Indera adalah alat untuk kita menangkap, memahami, mengerti sesuatu di luar kita. Nah, kita punya roh, katakan kita punya roh. Kita punya roh, semuanya. Kita punya roh. Kita punya jiwa. Kita punya tubuh. Di tubuh ada indera. Nah, namanya panca indera, ya. Di tubuh ada indera, ada panca indera. Itu penglihatan, mendengar, merasa, meraba, dan mencium, membaui. 5. Dan kemudian di jiwa ada pikiran, perasaan, kehendak, kemauan, imajinasi, dan memori. Di roh kita ada hati nurani, conscience, kemudian ada intuisi, dan ada komunion. Nah, 3. Jadi ketika saudara-saudara punya indera ini semua berfungsi, katakan berfungsi. Roh punya indera berfungsi, jiwa punya indera berfungsi, kemudian tubuh kita punya indera berfungsi. Alangkah hebatnya saudara dan saya. Kita tidak akan mudah ditipu, amin. Karena makanan yang kita makan, itu firman, itu mengubah di dalam kita, mengubah sisi dalam kita, mengubah sisi supranatural kita, sisi spiritual kita, yang namanya spirit kita, psikis kita, psikologis kita, dan soma atau tubuh kita, body kita, itu akan mengalami akselerasi. Alam roh sudah akan tidak pernah mengalahkan saudara, karena saudara punya posisi benar-benar ditransformasi dan saudara tidak akan dikalahkan oleh apapun. Bagaimana caranya supaya kita tertransformasi oleh firman? Ada 3 hal yang saya sudah ulangi, bahwa ini tidak boleh tidak ada pada kita. Tidak boleh tidak ada pada kita. Yang pertama adalah, saudara, agar transformasi hidup terjadi, perhatikan firman apa yang kita dengar. Lagi, perhatikan firman apa yang kita dengar. Saya sudah punya filter, semua Alkitab itu baik, ayat baik, orang berkhotbah itu baik, tetapi saya akan arahkan roh saya untuk tertarik kepada firman yang mengubah hidup saya menjadi seperti Kristus. Karena dengan diubah menjadi seperti Kristus, berkat bukan masalah, promosi jabatan bukan masalah, hubungan dengan sesama bukan masalah. Tapi kalau kita dengar firman yang hanya untuk memperbaiki hubungan, belum tentu kita jadi seperti Kristus. Kalau firman hanya untuk materi kita bertambah banyak, belum tentu kita jadi berubah seperti Kristus. Karena iblis tidak takut materi, amin. Karena iblis tidak takut dengan orang sukses, iblis tidak takut dengan orang-orang yang punya uang, tapi iblis takut dengan orang yang seperti Kristus. Iblis takut orang-orang kalau berubah seperti Kristus, karena Kristus pernah dicoba berkali-kali oleh iblis, tidak pernah berhasil. Dan kalau kita jadi seperti Kristus, iblis takut kita, amin. Tapi kalau kita orang kaya, dia tidak takut. Kalau kita orang pintar, dia tidak takut. Kalau kita orang fasih lidah, dia tidak takut. Apa yang cerewet, dia tidak takut. Yang cerewet bilang amin. Iblis tidak takut padamu. Tapi kalau engkau jadi seperti Kristus, iblis takut padamu. Karena iblis akan bilang, Paulus, Yesus aku kenal, Paulus aku kenal, kamu siapa? Artinya kalau Yesus di depan saya, iblis bilang, saya akan lari. Paulus karena hidupnya mengikuti Kristus, saya tidak bisa apa-apa. Dan kalau saudara cuma GBT tidak sungai Manado, seperti Kristus, dia tidak bisa apa-apa di sini. Haleluya. Jadi bagaimana kita tertransformasi? Gembala pewat banyak terlalu keras-keras, lagi menghemat suara. Yang pertama, firman apa yang kita dengar? Kuasa ini. 2, dari siapa kita mendengar? Halo, jangan curiga dengan orang-orang di luar, tapi hati-hati, tidak semua orang membawa firman untuk bawa kita pada Kristus. Betul ya? Sepakat dengan saya, bilang amin. Yang ketiga, kalau firmannya sudah untuk menjadi seperti Kristus, orangnya sudah berbeban untuk kita berubah menjadi seperti Kristus, bagaimana sekarang caramu mendengar? Itu penting agar kita mengalami ini.
transformasi. Oke, yang tiga ini sudah hafal. Yang pertama adalah saya ada bagikan ada 6, tapi 3 ini pokok. Yang pertama, firman apa? Katakan firman apa? Kedua, dari siapa kita dengar firman? Dan yang ketiga, bagaimana cara kita mendengar? Ya, 3 filter ini, katakan filter. Filter, sekali lagi filter. Filter ini akan membuat saudara aman ketika dengar firman. Haleluya. Haleluya. Nah, bagaimana cara firman mentransformasi hidup kita? Yang pertama, saudara, ini caranya firman. Jadi kita fokus pada firman. Firman barangnya, bendanya, atau firman sebagai sesuatu yang mengubah kita. Bagaimana caranya? Dia bekerja. Bagaimana firman bekerja? Halo, fokus pada firman bekerja. Katakan firman bekerja. Jadi kalau saudara sudah dengar firman yang tepat, saudara sudah dengar dari orang yang sesuai dengan hati Tuhan, dan saudara sudah dengar cara yang baik, maka urusan untuk kita berubah bukan urusan kita. Yang bilang ya, apa artinya? Amin, toh? Ulangi. Kalau kita sudah mendengar firman yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau, firman Kristus, dan kita sudah mendengar dari orang yang tepat karena orang itu membawa kita pada Kristus, dan kita sudah punya cara mendengar yang baik, maka perubahan bukan urusan kita. Karena perubahan adalah bagian dari firman dan Roh Kudus. Tapi bagaimana firman itu bekerja? Bagaimana caranya dia beroperasi? Supaya saudara jangan ada yang stres. Stresnya begini, kenapa saya tidak berubah ya? Kenapa saya begini terus? Kalau saudara tetap ada di jalurnya Tuhan, saudara cuma soal waktu, cuma beda tingkat kecepatannya, beda cc kita ya, beda cc, beda kekuatan mesin, beda silindernya, beda horsepowernya. Tapi kalau kita terus bergerak, tiap-tiap posisi kita Tuhan hargai. Amin. Yang penting arah kita press on to maturity. Arah kita terus ke arah kedewasaan. Jangan menghakimi orang di belakangmu dan jangan iri dengan orang di depanmu. Karena tiap-tiap kita harus berlomba dan tiap-tiap kita harus melatih diri kita supaya kita bisa menyelesaikan pertandingan iman ini dengan baik menurut titik dan level kita masing-masing. Saudara tidak akan seperti Paulus mungkin, tidak akan seperti Petrus, tetapi itu bukan urusan kita. Yang paling penting bagi kita terus bertumbuh, amin. Terus grow up, haleluya. Terus jadi seperti Kristus. Kapan saudara game over, selesailah engkau, maka engkau akan menerima mahkota menurut ukuran. Haleluya. Yang pertama adalah caranya supaya cara firman itu bekerja seperti apa waktu dia mentransformasi kita. Mazmur 119 ayat 105. Mazmur 119 ayat 105. Mazmur 119 ayat 105, firman Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sekali lagi. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Katakan amin. Amin. Firman bekerja seperti cara kerja pelita. Tahu pelita? Ya. Biar tidak jadi pendeta, asal jadi pelita. Sebenarnya saudara, orang cita-cita pendeta itu salah. Karena kami jadi pendeta, sebenarnya pendeta itu beratnya di mana? Tetap pendeta beratnya di mana? Beratnya di ongkos. Kalau jemaat tidak ke gereja 1, 2, 3 bulan, dunia aman-aman saja. Betul? Tapi coba pendeta tidak ke gereja 2 minggu tanpa alasan, maka dunia runtuh. Masa pendeta begitu? Katanya pendeta. Jadi pendeta itu tidak gampang. Haleluya. Jadi pendeta tanggungannya kalau masuk neraka, masuk di bagian tengah, bagian tanpa panas. Jadi saya tidak bangga jadi pendeta. Saya cuma bangga kalau saya jadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Karena orang banyak jadi pendeta, jadi alat untuk mencari nafkah. Ya kita pendeta, ingatkan kita pendeta. Kalau pulang harus dapat amplop. Saya pendeta kan? No, pendeta bukan untuk mata pencarian. Pendeta adalah tempat di mana kita menunjukkan diri bahwa kita terpanggil untuk melayani Tuhan dan hidup kita untuk Tuhan, segalanya untuk Tuhan.
dapat atau tidak dapat apa-apa, itu urusan Tuhan. Haleluya.